Tiga. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri Zoom meeting saya pada malam ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lili Alfaima. Tujuan saya untuk berinformasi tentang strategi untuk mengelola dan mencegah serangan asam urat. Sebelumnya, apakah Ibu mengalami pernah mengalami riwayat asam urat? Hah? Tapi yang saya rasakan sih belum begitu apa ya, begitu menyakitkan banget lah. Paling berarti ya sama saja baru gejala gitu. Belum Baik, parah Ibu. gitulah. Nggih, Bu. Selanjutnya saya akan menyampaikan materinya ya, Bu. Apa sih itu asam urat? Nah, penyakit asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Nah, kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki. Normal asam urat dalam darah manusia berkisar antara 3,4 sampai 7 miligram per desiliter itu pada laki-laki. Nah, sedangkan pada perempuan antara 2,4 sampai 6 miligram per desiliter dan 2,0 sampai 5,5 miligram per desiliter pada kelompok anak-anak. Nah, penyebab asam urat itu adalah secara alamiah asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin. Nah, gejala penyakit asam urat yang pertama ada sendi mendadak terasa sangat sakit. Yang kedua, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Yang ketiga, nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat. Pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Yang keempat, saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis. Kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Dan yang terakhir, meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah risiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat. Nah, faktor risiko penyakit asam urat itu yang pertama memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Yang kedua, baru saja mengalami cedera atau pembedahan. Yang ketiga, sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut. Misalnya teri, sarden, kerang, atau ikan tuna. Kemudian sering mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Dan yang terakhir memiliki kondisi medis tertentu, misalnya penyakit diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, kekurangan darah, sama sleep apnea, hipertensi, dan obesitas, kelebihan berat badan. Nah, pencegahan asam urat itu yang pertama minum banyak air untuk membantu ginjal berfungsi lebih baik dan menghindari dehidrasi. Yang kedua, berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat. Sebab berat badan ekstra meningkatkan asam urat dalam tubuh dan memberi lebih banyak tekanan pada persendian. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya seperti obat-obatan yang bersifat diuretik
atau imunosupresan. Yang keempat, membatasi konsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat purin tinggi, misalnya seperti daging merah, minuman beralkohol, hingga makanan dan minuman tinggi fruktosa. Dan yang terakhir, konsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah yang memiliki antioksidan tinggi. Nah, obat asam urat alami yang berkhasiat. Kemudian beberapa obat asam urat alami yang membantu mengatasi penyakit asam urat tanpa efek samping. Ada ceri atau jus ceri asam, ada jahe, cuka, sari apel, jus lemon dan kunyit, seledri atau biji seledri, dan vitamin E. Dan makanan yang harus dihindari agar penyakitnya tidak kambuh, jeroan, seafood kayak makanan yang di laut itu, kemudian daging merah sama daging olahan. Itu sedikit informasi dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Ibu? Jika tidak ada, sekali lagi saya berterima kasih sudah mau meluangkan waktunya menghadiri Zoom meeting saya ya Bu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Mbak. Mungkin dari saya juga apa yang saya sampaikan untuk keluhan itu yang saya rasakan dengan materi yang Mbak sampaikan itu apa ya, tidak ada yang apa namanya spesifik di situ. Cuman mungkin baru gejalanya aja, belum sampai yang sebegitu parah sesuai dengan materi yang Mbak sampaikan. Itulah yang saya ambil itu berarti gejala awal yang saya rasakan itu. Jadi untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu, saya rasa saya sendiri tidak pernah makan itu yang seafood-seafood itu, nggak pernah karena apa sih nggak begitu suka juga. Apalagi yang namanya daging merah itu, terus makanan yang apa itu mengandung gula yang tinggi itu kayaknya nggak masalah ya. Saya hanya sebatas apa yang ada, tidak seperti beliau-beliau yang makannya seperti itu. Jadi kan penyakitnya yang seperti itu. Jadi ya untuk apa apa yang harus saya tanyakan itu kayaknya nggak ada, cuma hanya itu saja. Berarti yang saya alami itu baru gejala, belum sampai yang sebegitunya yang harus eh, berobat sampai yang sekian kali itu. Jadi cukup yang itu tadi yang biji seledri berarti kan saya harus makan daun seledrinya karena bijinya nggak ada, ya daunnya yang ada. Ya begitu, Mbak. Untuk itu, ya terima kasih juga ilmunya yang Mbak sampaikan itu bisa untuk menambah wawasan saya dari apa yang Mbak sampaikan dengan saya. Ya mudah-mudahan minta doanya juga jangan sampai kena. Nah, jadi apa apa yang Mbak sampaikan untuk makanan-makanan itu ya karena saya juga nggak suka yang seafood-seafood itu, ya terima kasih sudah mengingatkan. Jadi mohon maaf apabila kita dalam Zoom ini masih banyak kekurangan. Ibu mohon maaf. Oke, Ibu, sebaliknya Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama.